Salam jemaat Tuhan. Pertama kali saya ucapkan selamat Hari Natal dan juga Tahun Baru untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab dialah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita dapat diberi kesempatan untuk sekali lagi datang melihat perenungan firman Tuhan, dan juga kita sama-sama merayakan mengingatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan saya kasihi, sebelum kita memulakan bagian renungan firman Tuhan saya akan membawa untuk kita pada saat ini. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu, dan sebentar kami akan belajar, berkongsi, melihat daripada kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan supaya Tuhan menyertai kami dari awal hingga selesainya. Biarlah Tuhan memberkati dimanapun jemaat berada pada saat ini. Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini, Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menyertai kita dari awal tahun sehingga pada saat ini, yaitu bulan yang ke-12. Dan terbukti bahwa kita sama-sama merayakan Hari Natal pada tahun ini. Jadi jemaat Tuhan saya kasihi, saya akan membawa satu tema untuk kita pelajari tentang Natal pada tahun ini, yaitu Natal yang membawa perubahan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, Natal yang membawa perubahan. Perubahan dari segi apa dalam kehidupan kita, dan apa perubahan itu yang ada dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu kita akan melihat Natal membawa perubahan dalam kehidupan kita. Jadi satu teks yang kita lihat dalam firman Tuhan di sini membicarakan tentang dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, menjelaskan tentang karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini. Jadi dia mengurniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jemaat Tuhan saya kasihi, saya akan membawa satu pokok renungan ataupun tema kita pelajari sepenat Natal pada tahun ini, yaitu Natal yang membawa perubahan. Natal yang membawa perubahan. Perubahan apa? Dari segi apa? Dan apa perubahan itu? Di mana posisi perubahan itu? Dan apa yang akan harus diubah? Dan apa perubahan itu? Jemaat Tuhan saya kasihi, kalau kita lihat apa buktinya yang menyatakan bahwa Natal itu membawa perubahan? Dan firman Tuhan menyatakan apa buktinya? Jadi kalau kita lihat buktinya adalah Allah mengurniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang untuk kita semua, dan juga yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu buktinya bahwa Natal membawa perubahan dalam kehidupan kita. Yang mengurniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan saya kasihi, perubahan dari segi apakah yang berlaku ketika kita percaya kepada Yesus Kristus? Perubahan dari segi apa? Apa yang harus ada perubahan dalam kehidupan kita? Kita akan lihat yang pertama, perubahan pada perilaku kita. Perubahan pada perilaku, perubahan pada perbuatan kita, perubahan pada posisi dengan sifat hidup kita. Kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 2 menyatakan dalam ayat itu, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa, jangan ikut dengan keadaan dunia, sifat-sifat dunia ini. Dan juga Kolose pasal 3 ayat 9 berkata, jangan berdusta, jangan berdosa, tinggalkan hidup lama Anda, tinggalkan hidup lama kita. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan mengajar kita. Juga dalam satu firman Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 4. Kalau kita lepas dari Kristus, hidup kita luar dari kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita lepas daripada apa yang ada dalam kehidupan kita dan tidak mau mengikut Yesus, kita akan hidup luar daripada kasih karunia Allah. Jadi firman Tuhan mengajar kita yang pertama, yaitu perubahan dari segi apa yang berlaku ketika kita percaya kepada Yesus dalam kehidupan kita. Perubahan pada perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Jadi jemaat Tuhan, marilah kita jangan menjadi serupa dengan keadaan dunia ini. Marilah kita sama-sama melihat di posisi perilaku sifat kita yang kita lalui selama ini. Tahun ini merupakan tahun yang mencabar bagi kita. Mungkin tahun ini yang membuat hidup kita semakin hari semakin berubah. Dari segi apa? Dari segi perilaku kita.
Mungkin semakin hari semakin kita mau ikut jejak dunia, semakin hari semakin kita mau ikut pengaruh dengan keadaan dunia, sifat dunia, sikap dunia. Firman Tuhan mengatakan, jangan menjadi serupa dengan keadaan dunia. Kalau kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 9 juga menjelaskan dalam ayat itu, berdusta, berdosa, tinggalkan hidup yang lama, tinggalkan cara yang lama, sifat lama kita. Kalau kita lepas dari Kristus dan hidup kita luar kasih karunia. Itu yang pertama yang kita lihat, yaitu perubahan dari segi perilaku kehidupan kita. Jemaat Tuhan saya kasihi, yang kedua kita lihat apa buktinya. Pada kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan perubahan kehidupan kita. Yang kedua yaitu perubahan pada destinasi kita. Destinasi adalah posisi kita, perubahan kepada keadaan kita. Jadi kalau kita lihat Kolose pasal 1 ayat 13 berkata begini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap, memindahkan kita kepada kerajaan Allah. Dia memindahkan, dia melepaskan dari kita kuasa hidup dalam kegelapan, memindahkan. Jadi dia memindahkan destinasi kita. Mungkin selama ini destinasi kita hidup di tengah-tengah was-was ataupun dalam kegelapan, sehingga kita tidak dapat melihat apa yang berlaku Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memindahkan kita kepada kerajaan Allah, kepada hidup dalam terang. Yang gelap hidup kepada dalam terang. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perubahan yang kedua yaitu perubahan dari segi destinasi kita. Posisi kita selama ini mungkin hidup di dalam seperti lampu yang menyala, kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak mau menyala. Dia kata istilah orang itu, dia redup, dia hampir menyala tetapi tidak mau menyala. Dan juga dia mau padam pun tidak juga mau padam. Jadi kalau kita lihat hidup kita sudah dirubah oleh Tuhan. Destinasi kita, posisi kita, hidup dalam kegelapan menjadi hidup dalam terang, yaitu memindahkan kita kepada kerajaan Allah. Hidup dalam kehidupan kita, hidup dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan pada hari ini. Jemaat Tuhan saya kasihi, Markus dalam pasal 5 ayat 10 juga menjelaskan dalam ayat itu tentang pelepasan, yaitu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusirkan roh jahat daripada orang yang dirasuk. Dan kita lihat bahwa dia sudah dilepaskan. Roh yang dalam tubuhnya, kuasa jahat dalam tubuhnya, dan yang merasuk dalam tubuhnya sudah terlepas. Sudah Yesus lepaskan. Jadi bermakna dia sudah dipindahkan. Di posisi hidupnya sudah orang yang mendapat pelepasan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, perubahan dari segi destinasi kita, posisi kita, dan keadaan waktu kita. Dan juga kita lihat pelepasan yang Tuhan berikan, pelepasan yang sangat, yang pikiran kita manusia itu tidak masuk akal. Kalau kita lihat, Tuhan sudah memberikan satu perubahan dan menyatakan perubahan itu dalam kehidupan kita dari segi posisi perubahan secara destinasi. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, apapun keadaan, kita sudah mempelajari ada dua hal yang menyatakan tentang perubahan dari segi apa yang berlaku dalam kehidupan kita, tentang yang kita alami pada hari ini. Dari jemaat Tuhan saya kasihi, Tuhan datang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk datang menanggung dosa kita, yang lahir di dalam dunia ini untuk menyelamatkan hidup kita. Untuk itu marilah kita meresponi tentang firman Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi membuktikan waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan kita hidup dan perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita sudah lihat perubahan dari segi perilaku kita, perubahan dari segi sikap dan sifat kita, cara hidup lama kita. Dan yang kedua kita lihat perubahan dari segi destinasi kita, dari posisi kita, dimanapun posisi kita berada. Jemaat Tuhan saya kasihi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan dengan nama perayaan Natal saja baru kita mau mencari Tuhan, ataupun percaya kepada Kristus. Dengan itu marilah kita mendalami arti kata Natal itu dengan sungguh-sungguh. Kita mengingatkan kasih Tuhan kepada kita. Dengan ini kita harus ada perubahan dari segi kehidupan rohani kita dengan sungguh-sungguh. Jadi jemaat Tuhan saya kasihi, bukan sekadar nama perayaan Natal yang merubahkan kehidupan kita. Setiap tahun kita merayakan Natal, dan setiap tahun mungkin ada perubahan dalam kehidupan kita. Dari segi umur kita, dari segi apapun kesehatan kita. Tapi firman Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita pada hari ini, jemaat Tuhan saya kasihi, perubahan yang harus berlaku ketika kita percaya kepada Yesus.
Dan Tuhan akan memberikan satu perubahan, yaitu perubahan dari sikap dan juga perbuatan kita, perilaku kita, dan tantangan yang mau menentang hidup kita, dan kita harus ubah. Jemaat Tuhan saya kasihi, perubahan dari segi destinasi kita, posisi kita, dan kita harus berubah dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita pada hari ini. Jemaat Tuhan dan anak Tuhan dan juga saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berubah, arti kata berubah, perubahan, arti kata perubahan, dan orang yang mau berubah dari dirinya sendiri dan siap untuk diubah, dan orang itu akan mengalami perubahan. Jemaat Tuhan saya kasihi, marilah kita sama-sama menyahut apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, yaitu harus berubah dari segi perilaku kita. Jangan menjadi sifat, menjadi ikut cara dunia. Marilah kita ikut cara apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus meninggalkan cara lama kita, sifat lama kita. Jangan berdosa, jangan berdosa. Untuk itu mulai pada hari ini, saat ini, kita memulaikan waktu Natal pada tahun ini. Akan membuat hidup kita semakin hari semakin melihat perubahan akan berlaku. Kita akan ikut apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan saya kasihi, perubahan dari segi destinasi kita, hidup kita, posisi kita. Mungkin posisi kita dalam kehidupan kita tahun ini mulai membuat posisi yang semakin hari semakin kurang, dan juga semakin hari semakin hidup dan redup seperti mentol ataupun lampu itu. Marilah kita saat ini, jemaat Tuhan, saat ini kita mulai hidupkan kembali mentol kita, kehidupan kita, mentol iman kita. Kita hidupkan kembali nafas hidup kita, nafas kita secara rohani, dan kita hidupkan kembali api secara rohani hidup kita, yaitu mulai merubah, mulai ikut kata perubahan yang Tuhan mengajarkan kepada kita. Mulai pada saat ini jemaat Tuhan saya kasihi, kita sekali lagi menyatakan bahwa Tuhan akan memberkati hidup kita, Tuhan akan menyertai kita. Seperti yang dinyatakan di sini, bukan hanya dengan nama Natal saja baru kita mencari Tuhan. Kadang-kadang ada orang sifat seperti itu. Jemaat Tuhan saya kasihi, jangan kita seperti orang-orang yang kafir yang belum percaya kepada Tuhan. Ada setengah orang, kalau nama Natal, kalau hari Krismas saja baru mau balik. Kalau Natal saja baru ingat Tuhan. Jadi untuk itu, tidak Natalkah, waktu Krismaskah, tidak waktu kita Krismaskah, jadi kita sentiasa ikut Tuhan. Karena hari ini kita merayakan hari Natal yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan dari segi perilaku kita, sifat kita, dan apapun keadaan, Tuhan akan menyertai kita. Perubahan dari segi destinasi kita, posisi kita, hidup dalam kegelapan menjadi berubah hidup dalam terang. Kita dilepaskan oleh Yesus Kristus. Jemaat Tuhan saya kasihi, marilah kita sama-sama melihat dan berganding bahu, dan juga satu dengan iman, satu dalam doa untuk menjayakan supaya perubahan yang berlaku dalam keadaan pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, dan seluruh hidup kita dan seluruh dunia pada hari ini. Dan Tuhan akan membawa perubahan. Kita akan merayakan Natal pada tahun ini yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dan renungan firman Tuhan sampai di sini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Amin.